Tuhan, haleluya. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Muda Usias yang sudah melayani. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mendoakan ya, anak yang akan diserahkan dari Bapak Andreas dan Ibu Ana Maria. Kepada Bapak Andreas dan Ibu Ana Maria disilakan. Terima kasih Pak Kerobes. Puji Tuhan, anak yang ketiga ya. Anak ketiga yang Tuhan sudah berikan kepada Bapak Andreas dan Ibu Ana Maria yang boleh lahir tanggal 26 Agustus. Jadi baru jalan 2 bulan. Puji Tuhan. Dan perjuangannya luar biasa Bapak Ibu. Tapi kita pegang firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah salah, bahwa Tuhan yang memberi adalah Tuhan yang memampukan. Saya akan mendasari penyerahan anak pada hari ini dengan membacakan beberapa ayat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan bersama-sama mengenai kemerdekaan. Saya tadi sempat buka KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan merdeka itu, waktu saya lihat saudara, kata merdeka itu ada, ya kalau Bapak Ibu buka aplikasi KBBI, ada dua ya, yang dihubungkan dengan merdeka. Yang pertama adalah merdeka sendiri, dan kedua adalah merdeka ayam. Saya baru tahu ada namanya merdeka ayam saudara ya, tapi saya nggak bahas merdeka ayam. Nah, kata merdeka itu pertama itu bicara tentang bebas, yang kedua tidak terkena atau lepas dari tuntutan, dan yang ketiga tidak terikat, tidak bergantung pada orang atau pihak tertentu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari 3 definisi daripada merdeka ini, ternyata saudara, ini tidak sepenuhnya benar buat orang percaya. Kenapa? Karena kemerdekaan kekristenan itu adalah berarti ketergantungan kepada Tuhan, kebergantungan kepada Tuhan. Kalau kita lepas dari Tuhan, maka secara otomatis Bapak Ibu, kita terikat dengan dosa. Kemerdekaan itu hanya bisa diraih ketika kita melekat dengan Tuhan. Tadi kita udah baca sama-sama Yohanes pasal 8, bahwa kebenaran yaitu firman Tuhan, dan itulah Yesus Kristus, itu yang memerdekakan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam Alkitab dijelaskan beberapa kali mengenai kata merdeka ini. Nah, saya mengambil 2 ayat saja mengenai kemerdekaan yang bertanggung jawab. Galatia 5 ayat 13 bilang begini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Lalu 1 Petrus pasal 2 ayat yang 16 bilang begini, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, saudara lihat ya, merdeka itu adalah ketika seseorang menghamba kepada Tuhan. Nah, saya akan menghubungkan dengan penyerahan anak pada hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih Tuhan, kemerdekaan itu adalah sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan. Buat Pak Andre, Ibu Ana, dan kita semua, kita merdeka sebenarnya mau bikin berapa saja anak kita, ya kan? Kalau saya nggak ngerem saudara, saya bisa bikin kesebelasan kayaknya ini saudara ya. Karena baru nikah udah langsung hamil gitu ya. Kayaknya istri saya itu gampang banget gitu ya. Nah, tapi kemudian sering kisah Tuhan, tentu kita tahu bahwa bukan sekedar membuat anak, tapi juga kita mendidik anak, membesarkan anak. Setuju Bapak Ibu ya? Dan saudara yang terkasih Tuhan, dalam Alkitab mengajarkan berulang-ulang kali bagaimana kita harus membesarkan anak-anak kita. Ulangan pasal 6 menuliskan bahwa kita harus mengajarkan berulang-ulang.
menanamkan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingat, di minggu lalu kita belajar sama-sama bahwa ada yang namanya Golden Age 0 sampai dengan 5 tahun. Dan 50% daripada anak itu terbentuk seperti apa adalah di Golden Age ini ya. Bagaimana cara dia berbicara, bagaimana tingkah lakunya dan potensi-potensi hidupnya. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ajarkan bahwa kita harus didik mereka sejak bahkan dari masa kecil. Secara berulang-ulang, tanamkan firman Tuhan. Nah, beberapa hal mengenai mendidik, saudara. Amsal 22 ayat yang ke-6, boleh tolong tampilkan. Amsal 22 ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, Amsal 22 ayat 6 ini dalam FAYH, firman Allah yang hidup, mengatakan bahwa kita harus mendidik supaya mereka bisa memilih jalan yang benar. Memilih jalan yang benar, sering Tuhan. Jangan sampai kemudian sering Sabtu anak kita main pisau, lalu kemudian kita bilang merdeka, gitu ya. Itu kan gak benar juga ya. Anak kita main api, merdeka. Dulu saya masih kecil, saudara, ada warung di depan. Kalau saya beli minyak gas, ya, minyak tanah itu ya, beli minyak tanah, maka selalu yang Ibu Haji itu dia selalu bilang ini, buat apa? Ibu Haji loh, orang jualan, bukan orang tua saya, tapi dia selalu tanya, ini beli minyak gas buat apa? Takut kalau saya main api, gitu ya. Apalagi kita orang tua. Ya, jangan kemudian anak main api, lalu kemudian kita bilang merdeka, silakan, gitu ya. Nah artinya sering sama Tuhan, dari masa kecil kita harus arahkan apa yang benar, apa yang tidak benar, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Tanamkan kebenaran sejak dari dini. Puji Tuhan, sejak dari dini. Itu yang kedua. Jadi mendidik di dalam kebenaran, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, bukan saja kita mendidik dalam kebenaran, tetapi juga kita harus mendidik dalam kasih. Mendidik dalam kasih. Markus 10 ayat 16 menuliskan, lalu ia, Tuhan Yesus, memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita belajar ada banyak ekspresi daripada kasih. Kasih itu ditunjukkan dengan pujian. Ya. Kalau kita tidak memuji anak kita, waktu dia lakukan yang benar, kita tidak memberikan pengakuan, dia akan cari pengakuan di luar. Kita udah belajar itu minggu lalu, Bapak Ibu ya. Lalu kemudian kita memberikan hadiah kepada mereka, memberikan reward, sudah disebut Tuhan. Ya, supaya mereka merasa bahwa upaya mereka itu dihargai. Lalu kemudian sering disebut Tuhan, selain itu Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa bahasa kasih adalah dengan sentuhan. Ya, bahasa kasih adalah dengan sentuhan. Seperti saat ini Bu Ana Maria sedang memeluk anaknya, ini adalah bahasa sentuhan. Nah saudara yang dikasih sama Tuhan, jadi ada banyak ekspresi kasih. Kalau anak saudara tidak dibesarkan dalam kasih, maka saudara identitasnya nggak akan kuat. Nah hari ini saya hanya berikan 2 poin saja. Didik dalam kebenaran, yaitu firman Tuhan. Mazmur 119 katakan begini, dengan apa seorang muda dapat mempertahankan hidupnya kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dan tugas yang paling utama Tuhan berikan adalah kepada orang tua. Karena begini, anak-anak kita mungkin 1 atau 2 kali dalam seminggu dia ke gereja. Tapi sebagian besar hidupnya ada di rumah. Betul ya? 1/3 atau mungkin 1/4 ada di sekolah, saudara. Atau mungkin gak sampai 1/4 daripada waktunya sepanjang minggu ada di sekolah. Sebagian besar hidupnya ada di rumah. Saya sendiri mulai didik diri saya sering Tuhan. Waktu menerima seminar, saudara, kemarin, saya mulai didik diri saya untuk lebih meluangkan waktu buat anak-anak. Bukan berarti meluangkan waktu itu bukan saja bicara tentang banyak di rumahnya, tapi waktu kita di rumah, kita berikan hati kita, fokus kita pada anak-anak. Kadang-kadang kan kita makan bareng saja kita masih main HP dan kemudian mengabaikan anak-anak kita, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tubuhnya ada, hatinya tidak ada. Nah, hari ini sering Sabtuan saya belajar. Artinya begini Bapak Ibu Sabtuan, bahwa semua kita
punya tanggung jawab yang besar untuk mendidik anak-anak kita, cucu kita, sering disapa Tuhan. Sehingga mereka benar-benar lahir sebagai keturunan ilahi. Puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini buat Bapak Andreas dan Ibu Ana Maria yang boleh Tuhan beri anak ketiga, putra kedua. Ya, puji Tuhan. Immanuel, betul ya? Ya. Anak keempat. Oh, anak ketiga, putra ketiga. Oh iya ya, semua cowok ya. Kalau saya anak keempat, dapat cewek. Hanya bisik-bisik saja. Oke, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, saya ajak kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan anak Immanuel, Benyamin, Dimas, Nawasena. Ini anak perjuangan, saudara, ini anak pejuang. 2 bulan kemarin, saudara, saya mungkin bagikan sedikit sama Bapak Ibu. Kemarin dia harus dirawat di rumah sakit, saudara. Semingguan ya, kira-kira sekitar seminggu. Ya, tapi hari ini anak ini boleh ada di sini karena kemurahan Tuhan. Kita nyanyikan pujian, saudara, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji terjadi bagiku. Sama-sama katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji terjadi bagiku. Bahwa sesungguhnya dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Kita selalu ada dalam anugerah-Nya. Keluarga Bapak Andre, Tuhan boleh karuniakan anak ketiga, putra ketiga, melewati lembah baka, bayang maut. Mungkin ada banyak tangisan air mata. Tapi hari ini Tuhan menunjukkan kemurahan-Nya, kebaikan-Nya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kita semua punya pergumulan masing-masing. Tapi percayalah bahwa ada kebaikan Tuhan di dalam segala hidup kita, bahkan dalam masa-masa terburuk sekalipun. Sulit mungkin, seperti nyanyian yang tadi kita nyanyikan. Walau ku tak dapat melihat semua rancangan Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, mari hari ini dengan iman kita mulai belajar untuk mengucap syukur. Melihat bahwa sesungguhnya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dengan iman, nyanyikan sama-sama pujian ini. Sambil kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan,
bersama-sama sambil mengangkat tangan kita katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, amin, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Terjadi bagiku, janji-Mu terjadi bagiku, janji-Mu, janji-Mu terjadi. No. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Mengucap syukur kepada Tuhan. Naikkan penyembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan. Sungguh Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan terjadilah dalam hidup kami, berlakulah dalam hidup kami ya Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah tolong kami di masa-masa lalu, di hari-hari yang lalu, Tuhan terus tolong kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Immanuel, Allah bersama dengan kami. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur, terima kasih kepada Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur padamu, sebab Engkau baik, sungguh baik, sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan hormat Ibu Gembala Senior bisa maju dan mendoakan anak yang terkasih Immanuel Benjamin Dimas Nawasena. Kami mengucap syukur 26 Agustus 2022 oleh perkenanan Tuhan Bapak Andreas Joni dan Ibu Ana Maria, Tuhan karuniakan anak ini hari ini tanggal 23 Oktober 2022. Kami menyerahkan anak Immanuel Dimas Benjamin Nawasena ke dalam tangan kemurahan Tuhan, dalam anugerah Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah berkat atas hidupnya ya Tuhan, berkat-berkat melimpah yang datang daripada Tuhan, berkat-berkat surgawi, kekuatan, kesehatan, penyertaan-Mu ajaib ya Tuhan. Anak ini boleh melewati masa-masa yang berat minggu lalu. Di hari ini dia boleh ada di tempat ini, di rumah Tuhan. Hamba berdoa buat sehat jadi milik hidupnya ya Tuhan. Rohnya kuat, jiwanya kuat ya Tuhan. Dia adalah seorang pejuang, dia adalah seorang pemenang ya Tuhan. Dia adalah seseorang yang akan menikmati lawatan Tuhan yang semakin bertambah-tambah. Hari lepas hari semakin bertambah indah. Anugerah Tuhan bekerja dengan sempurna. Kami berdoa anak ini memiliki masa depan gilang-gilang ya Tuhan. Dalam golden age 0 sampai 5 tahun. Bahkan tahun-tahun selanjutnya. Tuhan akan pimpin, Tuhan akan bimbing dia senantiasa. Dia dapatkan tempat-tempat yang terbaik ya Tuhan. Posisi-posisi yang terbaik ya Tuhan. Di sekolah, bahkan ya Tuhan di tempat pekerjaan. Dia temukan jodoh yang Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang seiman. Dia bekerja ya Tuhan. Dia melayani Engkau.
hal yang luar biasa. Karena Tuhan, Engkau bekerja dalam kehidupannya ya Tuhan. Turun berkat-Mu bagi anak ini ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Pengurapan Tuhan bagi orang tuanya. Bapak Andre dan Ibu Ana ya Tuhan. Engkau memberikan kepada mereka kuat kuasa untuk boleh membesarkan anak ini. Bukan dengan takut, bukan dengan kekhawatiran, tapi dengan keyakinan iman bahwa Tuhan yang sudah melakukan kebaikan akan terus mengerjakannya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Apa yang menjadi ya Tuhan iman mereka bagi anak ini, bahwa Immanuel, Tuhan akan terus bersama dengan mereka. Bahwa ya Tuhan, anak ini ya Tuhan Yesus akan menjadi anak kesukaan bagi orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa, berguna bagi pekerjaan Tuhan. Semua hormat, puji, kemuliaan hanya bagi Engkau. Hamba memohon berkat-Mu juga bagi setiap anak-anak kami, cucu-cucu kami ya Tuhan, umat-Mu jemaat Tuhan. Biar terus menjadi keturunan ilahi yang boleh memancarkan kehadiran Kristus dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Mampukan kami sebagai orang tua, bagi kakek nenek ya Tuhan Yesus, untuk boleh membesarkan anak-anak yang Kau percayakan dalam kasih, dalam kebenaran ya Tuhan. Sehingga benar-benar mereka semakin hari, semakin bertambah besar, semakin disukai oleh manusia dan oleh Tuhan. Masa depan ya Tuhan mereka dijamin oleh Tuhan. Hidup mereka ya Tuhan, mereka mungkin sekolah, kuliah, ataupun bekerja, dimanapun mereka berada, mereka tetap hidup kudus dan berkenan, menjadi orang-orang yang diberkati dan memberkati, sehingga bumi penuh kemuliaan Tuhan dan kehadiran daripada gereja Tuhan, dan kehadiran daripada jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa, biar setiap kami diberkati ya Tuhan dalam usaha mata pencarian pekerjaan kami, sehingga anak cucu kami boleh mendapatkan nutrisi yang terbaik, pendidikan yang terbaik ya Tuhan. Mereka boleh tumbuh kuat sehat ya Tuhan, dalam anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur untuk hari ini, dan kami mau tutup ibadah kami hari ini ya Tuhan dengan pengucapan syukur. Kami percaya bahwa setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita menerima berkat dari Bapa Surgawi. Haleluya, haleluya. Kita semua terima kasih. Kita ada berkati, kita katakan amin. Puji Tuhan. Akan memberikan korban persembahan.